Seorang astronot dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal dengan radius R-nya 50 cm. Saya langsung ubah ke meter, berarti dibagi 100, 0,5 meter dibagi 100 ya. Dan berotasi pada, ini persamaan posisi sudutnya, ditambah 0,25 T pangkat 2. Pada T sama dengan 4 sekon, tentukanlah besar A, kecepatan angular. Oke, saat T sama dengan 4 sekon, yang A, omeganya ini berapa? Oke, pertama kalian harus cari dulu persamaan omeganya. Caranya itu turunkan persamaan tetanya. Omega itu sama dengan turunan theta terhadap T. Bagaimana mencari turunan? Jadi gini, kita kan punya persamaan tetanya itu 0,4 pi, 0,4 T pangkat 3, sorry. Pi pula ya, pangkat 3 ditambah 0,25 T pangkat 2 dibagi dt. Jadi diturunkan terhadap T maksudnya. Nah, itu artinya yang nilai dari T pangkatnya itu diturunkan. Jadi nanti omega itu sama dengan 0,4 dikali 3-nya diturunkan, dikali 3. Kemudian dikali T, pangkatnya dikurangi 1. 3 kurangi 1. Kemudian ditambah 0,25. Ini kan pangkat 2. 2-nya diturunkan, dikali 2, dikali T, 2 kurangi 1. Jadi misalkan punya angka ini 6 T pangkat 5. Berarti nanti 6 dikali 5 dikali T 5 kurangi 1 gitu ya. Misalkan punya angka 8 T pangkat 2. Berarti nanti 8 kalikan 2 dikalikan T pangkat 2 kurangi 1. Kalau dia cuman misal pangkat T-nya 1 atau 4T, berarti ini nanti T-nya hilang. Jadi sama dengan 4. Kalau dia tidak ada T, 4 doang. Atau misal dia 2 doang, nih, tidak ada angka T-nya. Maka kalau diturunkan 0. Nah, ini ya. Jadi ini cara menurunkan bilangan T yang dipangkatkan atau X dipangkatkan. Tergantung. Ini DT itu berarti pengaruhnya terhadap T. Kalau ini DX, berarti ini tidak bisa turunkan karena tidak ada X kan. Di sini kan cuma ada T. Jadi tidak ngaruh. Nah, itu maksud dari turunan. Kemudian dt-nya hilang. Jadi karena kita sudah mengurangi pangkat t-nya, maka omega-nya itu sama dengan 1,2 t pangkat 2 ditambah 0,5 berarti ya. 0,5 t pangkat 1. Nah, udah. Biarkan nih. Baru masukkan t saat 4 detik. Nah, saat t sama dengan 4 sekon. Omega nya tadi nilainya berapa nih? 1,2 T kuadrat. 1,2 T kuadrat ditambah 0,5 T. 0,5 T. Ganti nilai T nya itu jadi 4. 1,2 dikalikan 4 kuadrat ditambah 0,5 kalikan 4. Berarti kan ini sama dengan 1,2 kalikan 16 ditambah 2. Nah, berapa tuh? 1,2 kali 16. Angkanya emang agak ya bikin kesal juga sih perkalian ini. 19,2 ditambah 2 berarti 21,2. Satuannya rad per sekon. Nah, ini jawabannya A. Kemudian yang B. Yang B kecepatan linear. Oke, kecepatan linear itu V. V-nya berapa? Nah, saat T sama dengan 4 sekon. Sama ya. V itu sama dengan omega kalikan R. Jadi kan kalian kan sudah dapat nilai omeganya dari ini. Berarti nanti V-nya sama dengan 21,2 dikali R-nya tadi 0,5 ya. 0,5. Berarti kan ini dibagi 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti sekitar 10,6. 10,6 meter per sekon satuannya. Nih. Nah. Yang C, percepatan angular. Percepatan angular itu alfa. Alfanya berapa saat T 4 sekon ya. Nah, alfa itu adalah turunan dari omega. Jadi dia tuh gini urutannya. Omega,
theta, omega, alpha. Jadi hubungan mereka bertiga itu diturunkan. Jadi dari theta itu diturunkan ke omega, dari omega diturunkan ke alpha. Jadi kan kalian sudah dapat nih persamaannya tadi ya. Kalau saya tuliskan tadi kan ini T-nya 0,4 pangkat 3. Ini kan 0,4 T pangkat 3 ditambah 0,25 T pangkat 2 tadi ya. Nah, kalau diturunkan dia kan jadinya tadi 1,2 T kuadrat ditambah dengan 0,5 T. Nah, kalau kalian sudah paham hitungan, ini kalian tidak perlu tuliskan rumus. Jadi nanti dapatnya ini 2,4 T ditambah 0,5. Nah, tapi kalian tulis ya rumusnya ya. Jadi alpha itu adalah turunan omega terhadap dt. T alpha-nya sama dengan D dari 1,2 T kuadrat ditambah 0,5 T per dt. T alpha sama dengan 1,2 kalikan 2 dikalikan T2 kurangi 1 ditambah 0,5. AT-nya hilang. Kalau mau tulis 0,5 kali 1 dikali T1 kurangi 1. Kan T-nya pangkat 1. Nah, jadi nanti alpha sama dengan 2,4 T ditambah 0,5. Nah, karena apa? Karena T pangkat 0 itu sama dengan 1. T pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang pangkat 0 nilainya 1. X pangkat 0, 1. Z pangkat 0, 1. Nah, Y pangkat 0, 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 itu secara matematika bernilai 1. Jadi saat T sama dengan 4 sekon, tinggal masukkan T-nya. Saat T sama dengan 4 sekon, berarti alpanya 2,4 dikalikan 4 ditambah 0,5. Berapa nih? 2,4 dikalikan 4 ditambah 0,5. Berarti 10,1. 10,1. Satuannya rad per sekon kuadrat. Nah, inilah dia nilai percepatan saat T per detik. Sekarang yang D. Yang D percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial. Atan. B ya. D ya. A tangensial. Berapa ya? A tangensial itu sama dengan alpha kalikan R. Jadi nanti A tangensial sama dengan alpanya tadi kan nilainya 10,1 dikalikan 0,5. Berarti sama dengan 5,05 meter per sekon kuadrat. Ini nilai A tangensial. Yang E percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal sentripetal AS ya. AS itu rumusnya adalah V kuadrat per R. Jadi nilai V yang kalian dapat tadi itu berapa sih? Pak saya. V 10,6. 10,6 tutup kurung kuadrat dibagi 0,5. Buset, ini banyak nih. 10,6 kalau dikuadratkan kan nilainya 112,36 dibagi 0,5. Artinya dikalikan 2 ini, dikalikan 2 berarti 224,72 meter per sekon kuadrat. Ya, inilah dia cara penyelesaian soalnya. Nah, jadi diikuti satu demi satu, bertahap demi bertahap supaya kalian tahu proses pengerjaannya. Oke, sekian pembahasan soalnya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.